Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Justira dari program studi manajemen. Saya akan menjelaskan 10 prinsip ekonomi. Prinsip kesempatan. Prinsip kesempatan merupakan konsep yang menggambarkan bahwa setiap keputusan atau tindakan memiliki biaya dalam bentuk kesempatan yang hilang. Ini berarti bahwa ketika membuat pilihan, ada yang harus mengorbankan peluang atau alternatif terbaik yang mungkin bisa diambil. Jadi, prinsip ini mengatakan kita bahwa dalam ekonomi, keputusan yang kita buat memiliki konsekuensi, dan kita harus mempertimbangkan apa yang kita tinggalkan demi apa yang kita pilih. Ya, kita harus pilih mana kesempatan yang lebih, peluang yang lebih bagus bagi kita, atau peluang mana yang lebih buruk. Yang lebih baik kita pilih, yang lebih buruk kita buang. 2. Prinsip keterbatasan. Prinsip keterbatasan sumber daya adalah konsep yang menunjukkan bahwa sumber daya yang digunakan dalam produksi barang dan jasa merupakan hal yang terbatas. Sementara keinginan atau hasrat manusia untuk barang dan jasa tersebut nggak terbatas. Ini berarti bahwa kita harus menghadapi kenyataan bahwa kita tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi semua keinginan kita, di mana keterbatasan ini memberikan suatu pencerahan ya bisa bagi kita untuk memenuhi hasrat, supaya tahu bisa mengelola keterbatasan tersebut. Lalu selanjutnya prinsip permintaan. Prinsip permintaan merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana konsumen merespon harga barang dan jasa. Ketika harga turun, biasanya lebih banyak orang yang membeli barang tersebut. Sementara ketika harga naik, permintaan cenderung turun. Ini adalah satu faktor yang memengaruhi berapa banyak produk yang dibeli konsumen. Maksudnya itu menjelaskan bagaimana konsumen respon harga barang dan jasa. Jadi hukumnya itu ya, ketika harga turun, ya permintaan naik. Harga naik, ya permintaannya turun. Ya mempengaruhi banyak produk untuk penilaian dari konsumen gitu. Prinsip penawaran. Prinsip ini menjelaskan konsep yang bagaimana produsen merespon harga dan barang dan jasa. Ketika harga naik, biasanya produsen lebih banyak yang menjual. Sementara ketika harga turun, penawaran cenderung turun karena barang tawarkan turun, kurang untuk mendapatkan keuntungan gitu produsen. Dan ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi berapa banyak produk yang diproduksi oleh produsen. Prinsip keseimbangan. Prinsip ini ialah konsep yang menggambarkan titik di mana keinginan konsumen untuk membeli suatu produk bertemu dengan keinginan produsen untuk menjual produk tersebut. Jadi maksudnya apa? Ini maksudnya itu seimbang gitu. Sama-sama titiknya titik sama gitu. Nah, pada titik ini tidak ada kelebihan permintaan atau penawaran, dan harga pasang yang seimbang ditetapkan. Maksudnya dalam kata lain, keseimbangan adalah saat harga dan kuantitas produk disetujui oleh pembeli dan penjual. Maksudnya itu sama-sama sepakat gitu bahwa kuantitas atau jumlah produk itu sama dan disetujui oleh pembeli dan penjual harganya. Prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi merupakan yang menggambarkan kondisi di mana sumber daya ekonomi digunakan secara optimal sehingga manfaat untuk masyarakat mencapai puncak tertinggi dan tidak ada pemborosan. Dalam situasi efisien, tidak mungkin untuk mengubah alokasi sumber daya yang akan beberapa orang menjadi baik tanpa merugikan orang lain. Ini mencapai keseimbangan di mana manfaat keseluruhan berguna secara maksimum. Maksudnya itu semua sumber daya ekonomi digunakan secara efisien, optimal untuk menciptakan suatu kebermanfaatan gitu, dengan menggunakan sumber dayanya secara efisien untuk mencapai hasil yang efektif gitu. Prinsip margin. Prinsip margin merupakan konsep yang menyarankan bahwa ketika Anda membuat keputusan ekonomi, kita harus mempertimbangkan manfaat tambahan yang diperoleh dari tindakan dan membandingkan dengan biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Dengan cara ini,
kita dapat menentukan apakah keputusan tersebut akan memberikan manfaat positif atau negatif. Maksudnya ya kayak kalau misalnya keputusan tersebut itu baik bagi kita atau enggak, itu memberikan dampak apa atau enggak gitu, negatif atau positif. Prinsip harga relatif. Prinsip ini menjelaskan bagaimana harga suatu produk berhubungan dengan harga produk lain. Hubungan harga relatif itu menentukan keputusan konsumen dan produsen tentang apa yang akan dibeli atau dijual, serta bagaimana sumber dialokasikan dalam ekonomi. Ini adalah faktor penting dalam besar, makanya itu menjelaskan suatu produk dia berhubungan dengan produk lain, jadi bisa dipengaruhi karena faktor-faktor keputusan konsumen, produsen tentang apa yang dijual dan dijual gitu. Ya faktor-faktornya banyak gitu. Salah satunya yang tadi itu dijelaskan minatnya, terus gaya belinya produsen, terus berapa biaya operasionalnya dan segala macam. Secara keseluruhan dia mempengaruhi barang-barang yang lain. Prinsip interaksi. Prinsip interaksi merupakan konsep yang mencerminkan bagaimana konsumen dan produsen berinteraksi di pasar, menciptakan kesempatan untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Untuk interaksi lah, ini merupakan proses yang mendasar yang membentuk harga dan kuantitas produk dalam ekonomi. Dalam interaksi pasar, konsumen dan produsen saling berhubungan dalam menentukan alokasi sumber daya dan harga produk. Maksudnya itu dia berperan penting untuk mempengaruhi sumber daya dan harga produk. Prinsip peran pemerintah. Prinsip ini merupakan konsep yang mencakup peran dan keterlibatan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi dengan tujuan mencapai tujuan sosial dan ekonomi tertentu yang misalnya tujuannya ya untuk negara, untuk pemerintah itu sendiri lah. Pemerintah dapat terlibat dalam ekonomi untuk memperbaiki masalah pasar, melindungi hak konsumen, mencapai keadilan sosial, dan mencapai sasaran makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, pemerintah memainkan peran penting dalam mengelola dan mengawasi aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Kenapa sih pemerintah itu punya peran gitu dalam ekonomi? Karena dalam kita jadi suatu interaksi dalam ekonomi, kemungkinan besar pasti ada namanya negara dikelola diatur oleh pemerintah ya harus menetapkan standar kebijakan atau semacamnya untuk menyesuaikan hubungan antar produsen dan konsumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.